Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Alhamdulillah, para asatidzah peserta kajian bedah kitab Sistem Ekonomi Islam Jamaah Syiar Malam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian rutin kita, dan insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan menyelesaikan bab yang terkait dengan Baitul Mal ya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas dari sisi pendapatan Baitul Mal, dan insya Allah malam ini kita akan membahas dari sisi belanja ya atau pengeluaran yang terkait dengan Baitul Mal. Baik, untuk mempercepat proses, saya langsung share ya materi yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Jadi di malam ini kita akan membahas ya, topiknya itu terkait dengan pembiayaan Baitul Mal ya atau nafakot ya. Kalau di dalam kitab aslinya itu yang terkait dengan nafakot Baitul Mal. Nah, ini yang bagian ini ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pembiayaan dari Baitul Mal ya kan, maka seperti yang pernah kita bahas pada kesempatan sebelumnya bahwa belanja ya Baitul Mal ya itu merupakan implementasi dari politik ekonomi Islam. Dalam politik ekonomi Islam ya intinya itu adalah menjamin semua kebutuhan primer individu, rakyat muslim maupun non-muslim, serta memberikan kesempatan kepada individu, rakyat muslim dan non-muslim untuk memenuhi kebutuhan sekunder atau tersiernya. Nah, politik ekonomi Islam ini dalam konteks realisasinya itu diwujudkan dalam bentuk kebijakan APBN. Ya. Kebijakan APBN. Nah, dalam kebijakan APBN ini kita akan melihat secara historis ya dua sisi. Yang pertama tadi sisi pendapatan, yang ini sudah kita bahas saya kira secara detail di dua pembahasan sebelumnya, dua pertemuan sebelumnya, dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas aspek yang kedua yang terkait dengan belanja. Itu saya kira topik kita malam ini, yaitu terkait dengan belanja atau nafkah dari Baitul Mal. Nah, ada beberapa kaidah ya, yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Iqtisad fil Islam. Itu ada 6 kaidah yang terkait dengan Baitul Mal ya. Jadi pengelolaan Baitul Mal Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menyebutkan ada 6 kaidah, ada 6 aturan
ada 6 regulasi yang terkait dengan pembiayaan atau belanja Baitul Mal. Yang pertama itu adalah terkait dengan harta yang ada di Baitul Mal yang sifatnya itu titipan. Artinya Baitul Mal hanya sekedar tempat menyimpan. Hakikatnya harta itu bukan milik Baitul Mal, tapi hakikatnya milik 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itulah yang disebut dengan harta zakat. Nanti kita bahas sedikit ya terkait dengan zakat ini. Kemudian yang kedua, pengeluaran atau belanja yang sifatnya wajib. Ya, sifatnya wajib dilakukan oleh negara sebagai wakil dari umat untuk mengurus rakyat. Ya. Baik yang kaya, yang miskin, muslim maupun non-muslim. Nah, di situ nanti ada pembelanjaan yang harus kemudian dikeluarkan. Kemudian yang ketiga, ada pembelanjaan yang sifatnya itu kompensasi. Berarti kompensasi itu adalah negara mendapatkan manfaat dari orang yang akan mendapatkan dana dari Baitul Mal. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya nanti dengan para pegawai, para pekerja. Kalau sekarang ada ASN, aparat sipil negara, ya kan? Atau nanti dalam sistem dalam sistem politik Islam juga ada para pejabat, ya, para pengelola atau para pelayan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan publik. Nah, mereka bekerja, maka negara memberikan kompensasi. Nah, kompensasinya itu didapatkan dari Baitul Mal. Kemudian yang keempat adalah pembelanjaan untuk kepentingan darurat. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya teknisnya pada pertemuan terakhir yang terkait dengan doribah ya, pajak. Nah, doribah yang salah satunya dipungut adalah untuk membiayai pembelanjaan negara yang bersifat darurat. Kemudian yang kelima, ya, pembelanjaan yang bersifat vital untuk kemaslahatan umat. Ya. Dan yang terakhir itu adalah pembelanjaan untuk kemaslahatan umat, tapi tidak darurat, tidak yang bersifat penting. Nah, kita akan lihat nanti satu persatu rincian dari keenam kaidah pembelanjaan atau nafakot dalam Baitul Mal ini. Yang pertama terkait dengan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal, ya, saya ingin menjelaskan dulu kedudukan zakat dalam sistem ekonomi Islam. Karena ini penting gitu kan. Kalau tidak kita posisikan dengan porsi yang tepat, kedudukan yang tepat, itu akan terjadi kekeliruan dalam memandang zakat. Ya. Sekarang muncul misalnya ada zakat profesi, ya. Ada zakat harta kekayaan. Orang beli mobil kemudian dizakati. Orang jual rumah itu harus dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Salah satunya itu kurang memahami kedudukan zakat dalam sistem ekonomi Islam. Sehingga ini zakat dieksploitasi. Ya. Jadi sekarang itu ya bukan aja sumber daya alam ya yang dieksploitasi untuk kepentingan para kapitalis. Zakat juga kadang-kadang dieksploitasi. Salah satunya tadi muncul zakat profesi, muncul juga zakat-zakat yang lainnya. Bahkan ironis kalau kita lihat kemarin sempat heboh gitu kan di media sosial ada lembaga zakat nasional itu mengeluarkan sebagian dananya dari zakat itu untuk membangun rumah kader partai politik. Yang partai politiknya itu selalu negatif dan seolah-olah anti terhadap Islam. Tapi kadernya, rumahnya itu mendapat bantuan dari dana zakat. Ini saya kira, saya melihatnya ini tadi itu kan. Umatnya dikriminalisasi, tapi zakatnya ternyata diambil juga, gitu kan. Nah, karena itu kita harus melihat hari ini ya dalam konteks Islam itu sebenarnya sih apa sih kedudukan zakat dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama kalau kita lihat kedudukan zakat dalam sistem ekonomi Islam, ya. Yang pertama itu adalah bahwa zakat itu sifatnya itu ta'abudi, ibadah. Karena sifatnya ibadah, maka sebenarnya
yang terkait dengan zakat ini tidak boleh dilihat dari aspek ekonomi, ya kan? Kenapa yang saya maksud dilihat aspek ekonomi? Ini karena salah menilai, misalnya ada istilahnya sekarang itu uang zakat misalnya digunakan untuk membangun rumah sakit bersalin gitu kan. Dana dari zakat. Ini sebenarnya kenapa muncul kebijakan seperti ini? Sudut pandangnya itu adalah karena manfaat ekonomi. Ya. Kenapa? Karena dianggap bahwa kalau diberikan uangnya langsung itu katanya cepat habis, gitu kan. Ada istilah juga nanti zakat produktif. Zakat hanya diberikan kepada para orang miskin tapi yang mau usaha, gitu kan. Sehingga saya dulu pernah, karena nggak ngerti ya, waktu mahasiswa itu mengelola dana zakat, kita distribusikan kepada fakir, pengusaha kecil, ya kan. Tapi dia harus kembalikan, ada istilahnya itu bergulir, gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita melihat posisi zakat ini adalah sebagai ta'abudi, itu nggak boleh terjadi sebenarnya seperti itu, gitu kan. Kenapa? Karena prinsipnya zakat tadi, jangankan jamaah ini tadi ya, negara pun itu nggak bisa, itu kan, mengatur terkait dengan zakat ini dari sisi distribusinya. Semata-mata hanya titipan di Baitul Mal itu adalah harta zakat, yang punya haknya itu ada 8 asnaf ya, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya kan? Karena itu nanti dalam konteks menggunakan dana zakat ini nggak boleh digunakan untuk membayar gaji pegawai dana zakat ini. Jadi nggak ada, misalnya dulu istilahnya itu ada istilah zakat jadi jaket, ya kan? Itu nggak akan ada, itu kan, dalam sistem ekonomi Islam. Ya. Kenapa? Karena tadi posisinya ibadah. Nah, begitu juga karena posisinya ibadah, tentu sifatnya tauqifi, gitu kan. Sifatnya tauqifi, maka ya seperti yang saya katakan tadi, walaupun ini secara fikih ikhtilaf ya, tapi nanti kita bisa lihat tuh kan ketidaktepatan kalaulah itu dikatakan ijtihad, ya kan. Misalnya muncul zakat profesi, gitu kan. Nah, itu kan tadi itu bagian dari eksploitasi fungsi zakat. Yang kedua, kalau kita lihat kedudukan zakat itu adalah lembaga yang memiliki otoritas untuk mengambil secara paksa itu hanya negara, dan negaranya pun negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Kenapa? Karena dialah satu-satunya institusi yang berhak dan legal menurut syarak untuk mengambil zakat. Bagi mereka yang tidak mau membayar itu dipaksa. Kenapa? Karena perintahnya kalau kita bicara terkait dengan zakat di dalam ayat Al-Quran itu kan khud min amwalihim, kan. Ambil dari mereka. Perintah itu ambil. Jadi kalau mereka tidak mau kemudian membayar, ya diambil secara paksa. Dan itu tadi, ini merupakan salah satu sumber pemasukan Baitul Mal yang alokasinya, belanjanya itu masuk pada kebijakan atau regulasi pertama hanya diberikan kepada 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir, saya lihat posisi zakat dalam sistem ekonomi Islam. Zakat itu mekanisme non-ekonomi ya, untuk mendistribusikan harta dari muzaki kepada mustahiq. Sehingga nggak boleh tadi ada muatan dominan unsur-unsur ekonomi. Misalnya, gitu kan, sering ada istilah nih peribahasa ya, kita itu kepada orang miskin itu jangan selalu memberi ikan, berilah kailnya, gitu kan, supaya orang miskin bisa usaha, gitu kan. Karena kalau dikasih ikan terus mereka keenakan, gitu kan. Nah, akhirnya kemudian ini diimplementasikan, gitu kan. Uang zakat tidak boleh kemudian distribusikan langsung, berikan kepada mereka sebagai bentuk modal usaha. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat, ini sudah memandang itu sudut ekonomi dari peran zakat. Padahal kalau kita lihat faktanya, zakat ini adalah mekanisme non-ekonomi untuk mendistribusikan harta dari muzaki kepada mustahiq. Karena itu zakat itu sebenarnya ya, itu bukan mekanisme untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun salah satu asnafnya itu adalah fakir miskin, tapi bukan untuk mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena asnaf zakat itu bukan hanya fakir miskin, ada 6 asnaf yang lainnya yang itu berhak juga untuk mendapatkan alokasi dari dana zakat.
Itu saya kira ya, poin yang pertama terkait dengan zakat, kita harus memandang dan mendudukan zakat dengan posisi yang tepat. Kalau tidak tepat, maka akan terjadi kesalahan dalam memandang zakat ini. Nah, kemudian saya nggak akan membahas tentang terkait dengan objek zakatnya, tapi yang menarik, karena ini kaitannya dengan negara, ya kaitannya dengan Baitul Mal, itu kan. Pertanyaan berikutnya itu adalah, pada siapa sih zakat itu harus dibayarkan? Dalam kitab lain yang saya dapatkan dari Al-Amwal fi Daulah Khilafah, ya, itu kemudian disebutkan, ya kan, bahwa zakat itu tergantung jenis objek harta zakatnya. Nah, tapi dalam konteks hari ini dengan ada negara yang menerapkan hukum Islam, saya kira bisa. Maka saya pisahkan ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah kondisi ketika ada negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Nah, bagaimana cara membayarkan zakat atau kepada siapa zakat dibayarkan ketika ada negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah? Itu dibedakan antara zakat mal, ya, zakat emas dan perak maksudnya, dengan zakat binatang ternak, gitu kan. Jadi di sini disebutkan dalam kitab itu zakat emas dan perak atau juga nukud, ya, atau harta tidak bergerak itu boleh ditunaikan kepada kepala negara atau yang disebut dengan khalifah dan pejabat yang ditunjuk. Ya. Jadi pilihan berarti boleh disetorkan ke negara, ya, tapi boleh juga langsung ditunaikan oleh muzaki pada mustahiknya, yaitu 8 asnaf yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60. 8 ini kemudian disebutkan di dalam ayat Al-Quran, inilah yang boleh dari emas dan perak ini, atau harta tidak bergerak yang lainnya, itu diberikan langsung oleh muzaki kepada siapa? Kepada 8 orang ini. 8 kelompok. Yang pertama, ayat ini menyebutkan, innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Fuqara wal masakin. Ini dua kesatuan yang kadang-kadang maknanya bisa sama, itu kan, fuqara wal masakin. Walaupun bisa juga beda, ya. Kemudian juga amilin, ya, yang mengurus zakat. Kemudian mu'alafati qulubuhum, ya. Yang keempat tuh mu'alaf. Kemudian riqab, budak. Kemudian gorimin, orang yang berutang. Kemudian fi sabilillah, kaitannya dengan jihad di jalan Allah. Kemudian Ibnu Sabil, dan yang terakhir itu kepada Ibnu Sabil, kan. Nah, ini adalah 8. Jadi boleh, ya, muzaki itu kemudian langsung memberikan kepada salah satu dari 8 ini, ya. Walaupun negara ada, itu kan. Nah, tapi nanti beda kalau jenis yang kedua itu adalah zakat binatang ternak, ya, hasil pertanian dan buah-buahan. Jadi ketika negara ada, ketika khalifah ada sebagai pemimpin kaum muslimin, maka zakat binatang ternak, zakat hasil pertanian, dan juga zakat buah-buahan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, buah-buahan itu salah satunya kurma, itu kan, itu tidak diperbolehkan dibayarkan secara langsung oleh pemiliknya kepada muzaki. Nah, ini bedanya. Tapi harus disampaikan, dibayarkan melalui daulah atau negara. Apa dalilnya? Ya, yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Syekh Abdul Qadim Zalum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah Khilafah, beliau menyebutkan bahwa dalil tentang tidak bolehnya zakat binatang ternak dan zakat pertanian serta buah-buahan itu dibayarkan langsung oleh pemiliknya kepada mustahik tanpa melalui daulah negara, itu adalah ijma sahabat. Jadi saya kira semua sepakat, pernah di kalangan sahabat maksudnya, terkait dengan ada waktu itu memerangi orang yang enggan memberikan zakat. Jadi dalilnya itu ijma sahabat, di mana Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat ketika mereka tidak mau membayarkannya kepada para wali dan pejabat yang ditunjuk.
Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan, demi Allah, seandainya sekelompok orang menghalangi dariku apa yang dahulu mereka tunaikan pada Rasulullah, sungguh aku akan perangi mereka atasnya. Dan waktu itu terjadi perang, ya, diperangi ya mereka yang enggan membayar zakat. Padahal enggan membayar zakatnya itu kan di situ disebutkan tidak mau menyerahkan kepada petugas. Ya. Padahal kan bisa aja sebenarnya pada faktanya mungkin pimpinan kabilah pada saat itu yang mendistribusikan zakatnya di kalangan mereka, tapi nggak boleh gitu kan. Bukti nggak boleh itulah tadi Abu Bakar sampai kemudian memerangi. Ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab awalnya bertanya itu bukan tidak setuju untuk memeranginya. Kenapa alasannya harus diperangi gitu kan? Nah, setelah dijelaskan oleh Abu Bakar, itu adalah termasuk pembangkangan terhadap negara itu kan. Nah, akhirnya semua sahabat sepakat setelah mendapat penjelasan dari Abu Bakar Siddiq, akhirnya orang yang enggan membayar zakat itu kemudian diperangi gitu kan. Ini dalam bahasa fikih para ulama menyebutnya perang takzib ya. Perang dalam rangka mengembalikan mereka, mendidik kembali mereka agar kembali kepada Islam. Nah, itu yang pertama ya. Dalam kondisi ada negara yang menerapkan hukum Islam, itu dipisahkan antara zakat emas dan perak ya dengan zakat peternakan dan hasil pertanian. Sementara ketika dalam kondisi tidak ada negara yang menerapkan syariat Islam secara kafah seperti hari ini, maka menurut Syekh Al-Alim Al-Jalil atau bin Khalil Abu Rashdah, boleh individu menunaikan zakat harta mereka baik berupa zakat binatang ternak, zakat hasil pertanian dan buah-buahan, ataupun zakat perdagangan atau zakat emas dan perak langsung pada mustahik. Jadi kalau sekarang boleh gitu kan. Tapi nanti ketika kemudian negara kemudian ada yang menerapkan hukum Islam khusus untuk binatang ternak dan hasil pertanian dan buah-buahan, itu wajib diserahkan kepada negara, tidak boleh diserahkan langsung kepada mustahik. Nah, boleh juga dititipkan pada orang lain atau lembaga yang terpercaya. Nah, tadi disinilah muncul kemudian badan amil zakat, ya, baik nasional maupun lokal, pengelola harta zakat. Dan sifat mereka sekali lagi yang harus dipahami itu bukan sebagai amil, karena amil itu adalah yang menunjuknya negara. Ya, makanya posisinya mereka itu sebagai wakil aja gitu kan. Kita menitipkan, mewakilkan. Dan karena mewakilkan nanti posisinya boleh mereka itu kemudian meminta itu kan dana lebih untuk pengelolaannya, untuk pendistribusiannya. Itu saya kira yang terkait dengan posisi zakatnya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan zakat ini, bagaimana kebijakan pembelanjaan terkait dengan dana yang diperoleh dari zakat ini? Yang pertama, kalau kita lihat, Baitul Mal itu hanya sifatnya menyimpan harta zakat. Sekali lagi hanya menyimpan sebelum didistribusikan kepada 8 asnaf yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, karena ini adalah 8 asnaf, ya, hanya 8 asnaf, khalifah juga tidak boleh beristihad, ya kan? Nah, misalnya dikeluar dari 8 ini, tapi kalau misalnya mana yang prioritas, fakir miskin, apakah sama untuk 8 asnaf itu bagi rata, itu boleh khalifah kemudian beristihad ya. Tapi nggak boleh misalnya dikeluar 8 selain dari 8 asnaf ini, boleh nggak? Kemudian khalifah misalnya beristihad, itu nggak boleh. Ya. Karena tadi ini sudah sikapnya tauqifi. Nah, yang kedua, ketentuan terkait dengan pembelanjaan harta zakat ini, bila harta zakat habis, sementara ada kewajiban yang mendesak yang terkait dengan fakir miskin dan jihad fisabilillah, nah maka Baitul Mal itu bisa melakukan 2 langkah. Langkah yang pertama itu adalah melakukan pinjaman, ya. Boleh meminjam, tapi tentu tidak boleh ada riba, tidak boleh menjadi sarana untuk menjajah negeri itu kan. Nah, kalau kemudian pinjaman tidak ada, tidak mendapatkan, boleh juga kemudian negara memungut riba. Nah, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir terkait dengan pendapatan Baitul Mal yang terkait dengan riba. Itu yang pertama ya, pembelanjaan Baitul Mal
dari harta zakat. Yang kedua, tadi disebutkan untuk pembelanjaan yang bersifat wajib. Apa pembelanjaan yang bersifat wajib? Adalah pembelanjaan untuk memenuhi kewajiban negara terhadap fakir miskin dan kewajiban jihad. Jadi pernah kita bahas ya terkait dengan politik negara Islam. Ke dalam negerinya itu adalah riayah terhadap rakyat. Salah satunya adalah menjamin fakir miskin agar mereka tidak kelaparan. Ke luar negerinya, politik luar negerinya itu adalah jihad. Dan ini adalah kedua-duanya itu kewajiban yang harus kemudian dipenuhi, tidak peduli apakah harta di Baitul Mal itu ada atau tidak. Maksudnya apa tidak peduli itu? Kalau ada ya harus didistribusikan, kalau tidak ada harus diadakan gitu kan oleh negara gitu kan. Kenapa? Karena ini kewajiban negara itu kan. Termasuk dalam konteks kewajiban jihad ini adalah anggaran untuk tentara, gaji tentara, untuk biaya pendidikan dan pelatihan militer, untuk membeli alutsista, serta untuk membangun industri militer. Maka kalau tidak ada dana, karena ini terkait dengan jihad, ya terkait dengan juga salah satu tugas utama ya negara Islam, yaitu melakukan dakwah, maka ketika dana itu tidak ada, sama seperti kebijakan yang pertama, negara atau khalifah boleh meminjam ya atau memungut doribah, sama itu kan. Jadi boleh meminjam, boleh juga kemudian memungut doribah ketika Baitul Mal kosong, sementara fakir miskin dan kewajiban jihad itu kemudian harus segera diatasi. Kalau tidak kemudian diatasi, akan membawa zoror kepada rakyat, kepada kaum muslimin. Itu yang kedua ya, alokasi. Dan ini prioritas gitu kan, prioritas yang kedua. Kemudian yang ketiga, pembelanjaan yang sifatnya kompensasi. Nah, apa yang disebut dengan kompensasi? Tadi saya katakan di awal gitu kan. Kompensasi itu adalah negara mendapatkan jasa dari orang tersebut. Ya. Nah, kemudian negara memberikan kompensasinya dalam bentuk dua, bisa gaji atau dalam bahasa fikih itu takwid, gitu kan, kompensasi itu sendiri. Ya. Nah, sehingga di dalam Islam nanti dibedakan. Jadi di pos Baitul Mal ini, ya. Jadi di Baitul Mal ini itu ada dua pos nanti, pos yang terkait dengan gaji dan pos yang terkait kompensasi itu kan, takwid itu kan. Yang pertama yang terkait dengan gaji itu kan. Gaji itu diberikan kepada siapa? Gaji itu diberikan kepada pegawai negara yang diangkat dengan akad ijarah. Jadi nanti pegawai negara itu ada dua, ya. Ada akad ijarah, ya. Siapa? Guru, tenaga kesehatan, hakim, tentara dan lain-lain, mereka mendapatkan gaji. Kenapa? Karena mereka itu ajir. Ya. Sifatnya. Gajinya itu ya sesuai dengan kebijakan khalifah dan kemampuan keuangan. Pada masa Umar bin Khattab pernah itu kan gaji seorang guru, ya, guru TK lah kalau sekarang yang ngajar di madrasah, itu sebesar 15 dinar. 15 dinar itu berarti sekitar 64 gram emas gitu kan. Jadi kalau dengan harga sekarang berarti sekitar 64 juta. Itu guru TK ya, guru yang kalau sekarang mungkin semacam PAUD juga itu kan. Luar biasa pada saat itu. Besar sekali gitu kan. Saya sering sampaikan sekarang juga sebenarnya besar. Lillahi ta'ala itu kan. Itu yang saat ini gitu kan. Nah, itu yang pertama. Nah, ada kelompok yang kedua, itu adalah bentuknya itu kompensasi, bukan gaji. Kenapa? Karena akadnya itu dia bukan ajir, bukan buruh, ya. Tapi dia itu wakil sebenarnya. Ya. Siapa? Ini yang dalam bahasa fikih adalah mereka yang masuk dalam kategori hukam. Jadi para hukam, baik khalifah, pembantu khalifah, atau yang disebut dengan muawin, atau kemudian wali, ya, dan umal, mereka tidak mendapatkan gaji karena mereka itu bukan pekerja. Mereka itu bukan ajir, tapi mereka itu wakil dari umat untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau kita lihat
standarnya kalau gaji itu diberikan bisa sebesar-besarnya sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan. Tapi kalau kita lihat untuk takwid kompensasi itu pada awalnya itu hanya sebatas mengganti ya pendapatan yang hilang ketika dia sebelumnya itu bekerja ya untuk membiayai anak dan istrinya. Awal munculnya takwid ini itu pada masa Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah. Ketika Abu Bakar Siddiq kemudian diangkat menjadi khalifah, besoknya dia mau pergi ke pasar. Ditanya oleh Umar, mau kemana wahai Amirul Mukminin, gitu kan? Atau ya khalifah, gitu kan? Dijawab oleh Abu Bakar, ya saya harus ke pasar, harus nyari nafkah untuk anak istri. Wah, kata Umar, bahaya. Kalau Anda kemudian masih disibukkan dengan urusan mencari nafkah, lalu urusan kaum muslimin pasti akan terabaikan. Maka diajaklah, bukan dibawa ya, bersama-sama kemudian ke pemegang Baitul Mal, kemudian ditaksirlah, ya kan, kira-kira berapa kebutuhan yang wajar yang selama ini kemudian diperoleh ketika beliau tidak berposisi sebagai khalifah. Nah, karena itu pernah, ini menariknya gitu kan, ketika istrinya itu bisa nabung, ya, sehingga bisa beli peralatan baru, gitu kan, alat rumah tangga, ditanya oleh khalifah, ini dari mana? Oh, ini dari uang belanja takwid tadi yang aku sisihkan, gitu kan, sehingga aku bisa membeli peralatan yang baru. Besoknya dia datang, khalifah ini ke petugas Baitul Mal, kurangi, gitu kan, kurangi kompensasi ini, gitu kan. Ini yang saya kira yang luar biasa, itu kan, yang luar biasa. Kenapa? Karena kehati-hatian, gitu kan. Bahkan kalau kita lihat misalnya Umar bin Abdul Aziz, gitu kan, kadang-kadang ketika menerima tamu itu ditanya dulu, gitu kan, ini urusan negara atau urusan pribadi. Nah, kalau urusan negara, nah ini lampunya. Kalau urusan pribadi, ini yang agak gelap, gitu kan. Ini tuh sampai hati-hatinya. Kenapa? Ya karena memang para hukam dalam sistem ekonomi Islam itu kemudian tidak mendapatkan gaji, tapi hanya semacam kompensasi. Itu yang kedua ya, bedanya gaji dengan kompensasi. Nah, kemudian yang terkait dengan yang ketiga ini, pembelanjaan yang bersifat kompensasi ini, pembiayaan ini tidak diperbolehkan dari dana zakat, ya kan? Jadi tadi kan dana zakat hanya kemudian diambil, hanya kemudian digunakan untuk 8 asnaf. Tidak boleh dana zakat digunakan untuk membayar para gaji pegawai negara tadi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu untuk pembelanjaan untuk tanggap darurat seperti bencana. Jadi prioritas berikutnya pembelanjaan APBN itu adalah untuk tanggap darurat, ya, Baitul Mal itu. Ini sudah kita bahas secara rinci juga ketika membahas dharibah tadi. Nah, bagaimana jika Baitul Mal kosong sementara ada darurat tadi, ada bencana kelaparan, ada musibah misalnya yang terkait dengan gunung meletus atau gempa bumi itu kan, maka tentu prioritas itu Baitul Mal ada enggak, ya. Ini tentu dilihat juga itu kan. Kalau misalnya bencana kelaparan, kemiskinan bisa dari dana zakat. Tapi kalau musibah yang terkait dengan misalnya tadi bencana gempa dan yang lain, itu harus lihat dulu apakah mereka itu masuk kelompok 8 asnaf atau tidak, gitu kan. Nah, tapi ketika Baitul Mal dalam keadaan kosong, maka apa yang harus dilakukan oleh negara karena ini terkait dengan darurat sangat penting. Maka yang pertama sama bisa melakukan pinjaman, dan yang kedua bisa memungut dalam bentuk dharibah, dan sudah kita bahas panjang lebar pada kesempatan sebelumnya. Itu yang keempat ya, pembelanjaan untuk tanggap darurat karena ada bencana. Nah, ini contoh dengan gempa bumi, kemudian kemarin misalnya COVID-19 ya. Pada zaman Rasul pernah ada, pada zaman Umar ada wabah kolera juga.
pada zaman Umar juga pernah ada juga gempa juga itu kan, walaupun sebentar itu kan. Nah, ketika ada kejadian-kejadian seperti itu masuk dalam kategori pembiayaan tanggap darurat ya, yang itu kalau Baitul Mal dalam keadaan kosong, negara atau khalifah bisa melakukan pinjaman ataupun memungut dharibah. Kemudian yang kelima, alokasi pembelanjaan untuk kemaslahatan umat yang vital. Jadi nanti ada di apa istilahnya itu, Departemen Masolih Umat ya kan, yang ngurus terkait dengan kemaslahatan umat. Nah, umat ketika dia beraktivitas tentu dia membutuhkan sarana dan prasarana ya kan, untuk memperlancar kegiatan dan aktivitas mereka. Dan dananya itu semuanya itu di backup dari Baitul Mal yang terkait dengan infrastruktur ini. Nah, kebijakan pembelanjaan yang kelima ini, yaitu untuk kemaslahatan umat yang vital, pertama karakteristiknya itu adalah pembiayaan yang tidak bersifat kompensasi. Jadi bukan kompensasi, tapi tugas negara. Gitu kan. Karena dalam hadisnya kan disebutkan al-imam mura'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Gitu kan. Seorang pemimpin itu laksana penggembala, ar-ra'in ya, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya terhadap yang digembalanya. Ra'in, pemelihara, pelayan ya kan. Nah, sehingga pembiayaan ini tidak bersifat kompensasi. Misalnya enggak gini. Nah, ini kan sebentar ini tahun politik gitu kan. Tahun politik ya. Kalau tahun-tahun biasa jalan rusak dibiayain gitu kan. Nah, kalau tahun politik biasanya rame-rame itu gitu kan, yang cari muka gitu kan, seolah-olah mempedulikan rakyat ya kan. Jalan mungkin agak dibaguskan ya kan. Misalnya ya biasanya ada sumbangan-sumbangan dari partai atau pejabat yang menjadi apa istilahnya itu kepanjangan kepentingan partai. Nah, dalam Islam nggak boleh seperti itu gitu kan, karena pembiayaan yang terkait dengan infrastruktur ini adalah pembiayaan yang sifatnya tidak ada kompensasi, bukan kompensasi tapi tugas negara. Contohnya apa? Contohnya pembangunan infrastruktur, jalan atau bendungan, ya kan, gedung sekolah yang sangat mendesak gitu kan, rumah sakit gitu kan, dan juga kemudian infrastruktur yang lainnya. Nah, terkait dengan poin yang kelima ini, kaidahnya sama. Bila Baitul Mal kosong, maka bisa ditempuh dengan dua cara. Boleh negara meminjam, karena misalnya ada jembatan yang harus kemudian dibangun, masyarakat kesulitan akses, ya kan, jalan rusak, gitu kan, sehingga masyarakat tidak bisa memasarkan hasil pertaniannya dengan harga yang wajar, gitu kan. Sementara dana Baitul Mal dalam keadaan kosong, kalau kosong ya, maka negara boleh melakukan pinjaman atau juga memungut dharibah seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir ya terkait dengan belanja Baitul Mal ini itu adalah pembelanjaan untuk kemaslahatan umat juga, tapi sifatnya tidak penting. Ya, sifatnya sekunder gitu kan. Atau alternatif gitu kan. Jadi sama dengan karakteristik poin nomor 5 gitu kan. Pembiayaan ini tidak bersifat kompensasi. Jadi bukan dalam bentuk tadi itu kan. Ini hadiah karena masyarakatnya taat bayar pajak. Misalnya nggak ada istilahnya itu kan. Itu namanya kompensasi. Enggak. Ini hadiah karena masyarakatnya bayar zakat. Enggak gitu kan. Semuanya itu tanpa kompensasi. Tapi sifatnya sekunder. Sifatnya itu hanya untuk alternatif aja. Bisa juga bentuknya kesenangan. Kan? Misalnya ini dalam Islam itu nggak boleh dibangun dari utang, apalagi riba, gitu kan. Proyek kereta api cepat Jakarta Bandung sudah dapat dari utang, ya riba, ya dan juga tidak penting, gitu kan. Kenapa? Karena ini hanya sekedar alternatif. Sudah ada jalan tol, sudah ada jalan kereta api, bahkan sejak awal keberadaan proyek kereta api cepat ini itu sudah ditolak, ya bahkan oleh direktur PT KAI sendiri pada saat itu. Dia bilang ada dana yang bisa lebih murah ya dengan membuat double track, gitu kan.
Tapi karena proyeknya ini bukan proyek untuk rakyat, untuk kepentingan para kapitalis, ya. Tapi ironisnya itu dibangun dari dana APBN yang awalnya ngutang tidak cukup, kemudian di backup oleh APBN. Nah, dalam Islam itu kemudian ini tidak boleh. Boleh negara membangun kalau itu memang istilahnya itu ada kelebihan dana Baitul Mal dan itu memang dirasa itu urgent. Ya. Atau yang kedua misalnya untuk membangun tempat hiburan, ya kan. Jadi dalam Islam juga bukan berarti tidak butuh refreshing, gitu kan. Negara juga mungkin nanti akan menyediakan fasilitas tempat rekreasi, gitu kan. Dan ketika membangun misalnya tempat-tempat rekreasi tadi, ya tentu negara juga harus memperhatikan. Ya. Kenapa? Karena ini kan bagian dari fasilitas lah hiburan masyarakat, ya. Nah, tapi ini yang membedakannya, kaidah pembiayaannya. Jika Baitul Mal kosong, itu harus ditunda. Tidak boleh kemudian dibangun. Ya. Dan tidak boleh juga kemudian melakukan pinjaman. Apalagi memungut doribah. Ini adalah sebuah kezoliman. Inilah salah satu yang kemudian dinyatakan oleh Rasulullah, gitu kan. La yadkhulul jannah sahibu maksi. Tidak akan masuk surga penguasa yang mengambil mukus pajak. Itu artinya yang zalim. Nah, termasuk zoriba atau pajak dipungut untuk membangun hal-hal yang sifatnya kebutuhan infrastruktur sekunder dan itu kemudian tidak diperbolehkan di dalam Islam, maka itu masuk dalam kategori kezaliman. Itu saya kira ya 6 kaidah dalam pembiayaan nafkah yang ada di Baitul Mal dalam sistem ekonomi Islam. Itu barangkali Ustaz Azwar yang saya bisa sampaikan. Kita masih punya waktu ya. Sampai jam 9.15 ya. Ada 30 menitan untuk kita diskusi. Barangkali ada yang mau didiskusikan terkait dengan paparan tadi ataupun yang masih kemudian ada yang belum tuntas ketika membahas di bagian pendapatan Baitul Malnya. Baik, saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, telah dirincikan dan didetailkan ya, bahwa terkait dengan pembelanjaan Baitul Mal ada 6 kategori dari 6 kategori pembelanjaan berkaitan dengan pendistribusiannya ya, dengan pembelanjaannya. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkaitan dengan diskusi kita atau pemaparan materi dari Ustaz Ayin tadi, kira-kira adakah yang ingin bertanya? Boleh jadi ada yang kurang paham atau ada yang kurang jelas. Kita nanti melalui kolom chat nanti akan kami bacakan pertanyaannya, atau juga boleh berinteraksi langsung, bertanya langsung kepada Ustaz terkait dengan pertanyaannya. Boleh, silakan Bapak Ibu, isi tanggung jawabnya kita buka. Ya, ini sudah ada ya, Bapak Dol, ini Bapak atau Ibu ya? Silakan Pak atau Ibu nih. Mohon izin Ustadz, bisa bertanya langsung? Ya, silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair sebelumnya Ustadz atas kesempatannya. Jadi langsung saja saya ingin tanyakan Ustadz, berhubung saya masih mahasiswa dan saya itu mendapatkan sebuah kasus, tadi kan dijelaskan oleh Ustadz yang mana harta zakat itu hanya memang dikhususkan untuk kepada 8 asnaf begitu. Nah, bagaimana Ustadz kalau ada yang menerima beasiswa dari Badan Amil Zakat begitu. Bagaimana posisinya ketika dia mendapatkan beasiswa dari Badan Amil Zakat? Apakah itu sah di mata syara atau seperti apa? Nah, kalau
eee, kalau misalkan itu, tidak boleh, apakah dia harus, apa ya, dia harus memutus, apa ya, memutus hubungan begitu dengan, badan amil zakat, terhadap beasiswa yang dia terima, begitu. Nah kalau baru dia tahu begitu Ustadz, dia baru tahu dan apakah itu halal ketika dia memakan, harta dari zakat begitu. Karena kan, bahasanya ini dia menerima beasiswa dari badan amil zakat begitu. Nah kemudian, di dalam daulah itu kan sudah dijelaskan harusnya diambil dari, biaya baitul mal. Nah kalau hari ini kan Ustadz belum ada daulah begitu. Nah ini gimana Ustadz? Terima kasih. Ya, pertanyaannya sudah jelas Ustaz? Langsung ya. Langsung. Oke. Yang pertama ya, ini memang banyak ya yang lembaga amilin zakat itu memberikan menyalurkan dana zakat dalam bentuk beasiswa. Ya. Nah maka yang harus kita perhatikan itu bukan beasiswanya gitu kan. Yang harus diperhatikan itu siapa yang mendapat beasiswa itu. Kalau yang mendapat beasiswa itu adalah dua asnaf, karena kan yang berhubungan dengan beasiswa pasti hanya dua ya. Yang pertama itu adalah fakir atau miskin. Ya. Jadi kalau yang menerima beasiswa itu faktanya memang dia fakir miskin, maka jelas boleh gitu kan. Walaupun namanya beasiswa, sebenarnya itu adalah alokasi distribusi dari dana zakat. Dan mahasiswa yang menerima zakat tersebut itu masuk dalam kategori fakir miskin. Nah itu boleh. Itu tidak harus kemudian dikembalikan dan itu sah, legal menurut syariat, ya kan. Walaupun bentuknya itu adalah untuk beasiswa, gitu kan. Bentuknya itu tadi dalam bentuk beasiswa. Selama kemudian yang menerimanya adalah fakir miskin, itu kemudian diperbolehkan. Tapi kalau yang menerimanya itu adalah bukan fakir miskin, ya itu nggak bisa. Berarti itu adalah penyimpangan, gitu kan. Penyimpangan yang terkait dengan penyaluran dana zakat ini. Nah, memang ada ikhtilaf ya, walaupun ini ikhtilaf yang kurang pas. Yang pertama biasanya menggunakan dalilnya itu adalah fisabilillah gitu kan. Jadi orang yang belajar itu dianggap fisabilillah. Sama dulu ketika saya di kampung itu kadang-kadang zakat itu dibayarkan kepada guru-guru ngaji itu kan, yang dia itu mengajar gitu kan. Dengan alasan mereka itu masuk dalam kategori orang yang sedang berada di jalan Allah. Nah, padahal kalau kita lihat fisabilillah dalam konteks mustahik itu adalah itu tidak lain adalah perang atau hal-hal yang berhubungan dengan perang. Sehingga ya orang yang sedang menuntut ilmu itu tidak masuk dalam kategori fisabilillah untuk menerima zakat dalam pengertian syar'i. Ya. Atau juga ya wallahu alam hanya itu gitu kan, atau juga Ibnu Sabil. Saya kira Ibnu Sabil juga nggak tepat gitu kan. Nah karena itu tadi ya yang pertama, kalau misalnya yang menerimanya itu adalah orang kaya ya, atau misalnya yang menerima beasiswa itu adalah bukan fakir miskin ya, tapi dia adalah orang kaya atau diberikan apalagi beasiswanya itu dalam bentuk prestasi gitu kan, karena dia mendapat ranking atau misalnya dia mendapat nih contoh misalnya dia adalah juara kori atau koriah misalnya, nah itu nggak boleh itu kan diberikan dana dari zakat ya kan. Itu yang pertama itu kan. Jadi tergantung faktanya itu kan, apakah mahasiswa yang menerima itu adalah masuk dalam kategori fakir miskin. Tapi kalau masuk dalam kategori fakir miskin berarti asnafnya itu adalah asnaf fakir miskin dan sah atau legal menerima dana dari zakat tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan biaya pendidikan. Ya memang kalau hari ini ya tentu ya
negara seolah tidak peduli, walaupun ada sih sebenarnya ada yang disebut dengan beasiswa apa ya, saya lupa, mahasiswa saya banyak yang dapat itu, adalah ya, dari kartu miskin, kartu pintar, atau subhanallah, mereka ada beasiswa juga ya untuk orang-orang miskin, UKT-nya juga gratis ya, bahkan dapat uang saku ya, tapi ya itu kan jumlahnya terbatas gitu kan. Jadi jumlahnya terbatas tidak mencerminkan kepada kebutuhan pendidikan. Sementara dalam Islam, pendidikan itu adalah kewajiban negara yang harus kemudian diberikan kepada setiap masyarakat. Nah, itu ada yang menyampaikan bidik misi, betul ya. Jadi ada program pemerintah bidik misi. Nah, boleh aja kita memanfaatkan itu gitu kan. Jadi kalau kita masuk dalam kategori itu ya, silakan ambil dengan fasilitas bidik misi yang disediakan oleh negara. Itu legal, halal gitu kan ya. Itu ya. Nah, tapi kalau nanti Islam ada tegak dengan negaranya menerapkan syariat Islam secara kafah, nanti yang mendapatkan fasilitas pendidikan itu bukan hanya orang miskin semua, ya, kaya dan miskin, karena pendidikan ini merupakan tanggung jawab negara. Itu ya barangkali Mbak atau Ustazah terkait dengan dua pertanyaan tadi. Tes izin bertanya Ustadz. Siap, enggak? Ustadz, Ya. ke Ustadz ini host dulu, Ustadz itu. Ustadz Azhar. Ya. Oke, saya menyampaikan. Bentar Mas ya. Kami konfirmasi dulu tadi ke Ibu apa tadi, Mbak apa tadi ya? Yang dari Gorontalo udah cukup jelas Pak ya? Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khairan. Oh iya tuh. Alhamdulillah. Ya tadi siapa tadi, Pak Muhammad Abdu ya? Monggo Pak. Ya, terima kasih Ustadz atas waktunya. Saya mau bertanya, ini kan yang pertama tadi disampaikan kalau katakanlah fisabilillah tadi kan konteksnya itu perang ya Ustadz ya. Tapi kalau di Islam kan yang saya tahu ya Ustadz itu kita kan harus mengkontekstualkan pengertian. Misal kalau dulu yang dikatakan fisabilillah itu orang-orang yang berjalan di jalan Allah atau perang. Kalau sekarang kan meskipun itu guru atau apa itu kan termasuk fisabilillah kan Ustadz kalau zaman sekarang. Itu yang pertama. Jadi orang-orang di yang dikatakan fisabilillah atau guru ngaji kan masih boleh dapat ya Ustadz kalau misal kita mengkontekstualkan di zaman sekarang. Itu yang pertama Ustadz. Kalau yang kedua ini kan istilahnya zakat apa ya? Di zaman khilafah ya Ustadz ya. Di zaman kekhilafaan lah misal sekarang kan katakanlah sudah berubah juga zaman dan tempat. Apakah di Indonesia yang sistem seperti itu masih apa ya berlaku seperti itu atau mungkin ada beberapa hal yang disesuaikan dengan kondisi tempat atau bagaimana Ustadz? Itu aja sih. Terima kasih. Ya gimana Tat? Langsung Tat ya. Ya, berarti ini mengkonfirmasi Tat terkait dengan klasifikasi terkait dengan fisabilillah itu kekiniannya gimana Tat? Ya. Baik. Yang pertama, yang namanya hukum Islam itu bersifat fix tetap ya, tidak berubah. Dari sejak Rasulullah sampai kemudian hari ini, hukum Islam itu nggak pernah berubah mengikuti zaman dan waktu. Dulu sholat subuh wajib, sekarang wajib. Dulu 2 rakaat, sekarang 2 rakaat. Ya. Dulu puasa itu 14 abad yang lalu itu kan bulan Ramadan. Sekarang juga bulan Ramadan. Bukanya pada saat azan maghrib gitu kan, imsaknya ya pada saat kemudian menjelang terbit fajar. Jadi sama, tetap itu kan. Jadi tidak ada perubahan, hukum itu tidak. Makanya ada kaidah yang keliru itu kan. Ada kaidah yang salah itu kan. Ya.
bahwa hukum itu bisa berubah dengan waktu dan tempat, itu keliru. Tagoyurul ahkam bitagoyurul zaman wal makan. Nah, itu kaidah yang keliru. Kenapa? Karena faktanya itu enggak berubah. Hukum Islam itu bisa berubah kalau ada ilat, ada dan tidak adanya ilat. Kalau ilat itu ada, maka hukum ada. Kalau ilat tidak ada, maka hukum tidak ada. Itu yang menyebabkan perubahan hukum, gitu kan. Nah, oleh orang-orang yang tadi yang antum sebutkan reaktualisasi ajaran Islam, itu sering menggunakan kaidah yang keliru, itu kan. Bahkan sering mencontoh seolah-olah menjadikan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab misalnya. Umar bin Khattab pernah tidak memotong tangan, tidak menghukum dengan potong tangan yang mencuri, ya. Kemudian diambil dari kesimpulan tadi, oh berarti Umar bin Khattab sudah merubah hukum. Nah, padahal yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu karena ilatnya tidak ada. Karena di situ ketika kenapa kemudian hukum potong tangan itu kemudian diberlakukan, ya. Hukum potong tangan diberlakukan ketika orang yang mencuri itu bukan karena kelaparan. Nah, ternyata pada masa Umar bin Khattab orang yang mencuri yang tidak dipotong tangan itu karena dia itu mencuri karena kelaparan. Nah, itu jadi ada ilat yang kemudian menyebabkan hukum itu tidak ada, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam hukum syara, dalam bahasa Arab atau dalam konteks kaitannya ijtihad terkait dengan hukum yang berhubungan dengan bahasa, ya, bahasa Arab, itu kita harus kita bagi dua, harus kita pahami. Bahasa Arab itu ada baik Al-Qur'an maupun hadis nanti, ya. Ada yang memiliki makna lugawi, ada makna syar'i, ya. Nah, contoh itu kan. Contoh ada makna lugawi dan makna syar'i itu kan. Salat itu makna lugawinya itu adalah doa. Ya. Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, shalu di sana itu adalah doa itu kan. Sesungguhnya innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi. Itu bukan salat. Di situ makna bahasanya itu adalah doa. Tapi ada sholat dalam makna syar'i. Apa sholat dalam makna syar'i atau istilah syar'i? Perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, dalam konteks hukum ketika kita berinteraksi, maka yang harus kemudian kita ketika ada makna syar'i, maka makna lugawi itu kemudian tidak boleh kita gunakan. Misalnya ketika saya nanya ke Mas Abdullah, Mas Abdullah sudah sholat atau belum? Tentu pertanyaan saya itu bukan bertanya Mas Abdullah udah berdoa atau belum. Konteks saya itu konteks syar'i, yaitu sudah sholat dalam pengertian syar'i tadi atau belum itu. Nah, begitu juga fisabilillah. Fisabilillah secara bahasa memang di jalan Allah. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis ketika berbicara tentang fisabilillah, itu disebutkan maknanya itu al-qital, ya. Perang gitu kan. Maka fisabilillah di situ maknanya adalah jihad atau hal-hal yang berhubungan dengan jihad. Walaupun memang tidak dipungkiri ya Mas Abdullah, ya kan. Ada memang ini yang mengatakan bahwa fisabilillah itu tadi pokoknya apa di jalan Allah gitu kan. Nah, kalau itu menggunakan itu generalisasi bahwa secara bahasa orang yang kemudian sedang berjalan berada di jalan Allah, ya itu fisabilillah, nanti semuanya jadi fisabilillah, dosen fisabilillah, ya miskin maupun kaya, gitu kan. Kemudian juga guru ngaji juga fisabilillah, gitu kan. Kemudian orang yang sedang bepergian, gitu kan, jalan-jalan juga bisa fisabilillah, bahwa itu jadi rancu kalau menggunakan mana bahasa, gitu kan. Jadi itu yang pertama ya, jawaban saya ya. Jadi memang yang saya pahami ya fisabilillah dalam konteks itu tidak lain adalah makna syar'i, ya, itu adalah jihad atau yang berhubungan dengan jihad. Kemudian yang kedua, saya lupa kondisi ya, hukum bisa sebenarnya udah jawab ya tadi ya, intinya ya. Dasar hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi ya. Ini udah semua tadi Pak. Tinggal kita konfirmasi dulu Pak. Tadi udah, saya kira tadi udah cukup, sudah tertangkap tadi. Kemudian kita konfirmasi dulu bisa ke Mas Abdullah.
Kira-kira udah terjawab semua, Ustaz? Apa, Mas Abdullah? Masih bergabung? Sudah, saya kira sudah terjawab tadi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Oke. Masih ada waktu, Ustaz ya? Ini karena Ustaz. Ini yang ada yang direct Misha juga ke saya, Ustaz. Ya. Mungkin dia salah klik gitu kan. Oh, iya, Ustaz. Ini Dari pertanyaan AJ Gresik, kemudian juga Mbak Citra atau Ibu, ada Ibu Ina juga ya. Ada 3 penanya nih, Ustaz. ya. Saya bacakan, Ustaz ya. Ya, siap. Ini dari Ibu atau Mbak, mohon izin, mohon maaf. Ustaz, tadi diceritakan zakat buah-buahan dan juga hewan dibayar langsung tanpa melalui negara. Bagaimana halnya dengan gaji pegawai? Karena gaji PNS biasanya sudah banyak potongan-potongan. Potongan pajak, zakat, BPJS, dan sebagainya. Jadi hukumnya bagaimana, Ustaz? Syukran. Ini keliru tadi ya. Jadi bukan buah-buahan dan hewan dibayarkan langsung tanpa melalui negara, justru harus ketika ada negara harus melalui negara. Ketika tidak ada negara baru boleh dibayarkan langsung kepada mustahiknya. Itu ya, klarifikasi dulu ya. Jadi khusus untuk zakat buah-buahan, hewan dan pertanian, ketika negaranya ada yang melaksanakan hukum Islam atau bahasa populernya itu khilafah, maka itu harus ya dibayarkan melalui khilafah. Tapi ketika dalam kondisi sekarang tidak ada, boleh dibayarkan kepada mustahiknya atau boleh langsung dititipkan melalui lembaga penitipan. Ya. Nah, terkait dengan bagaimana halnya dengan gaji pegawai, karena gaji PNS biasanya sudah banyak potongan, ada potongan pajak, BPJS dan yang lainnya. Pertama, kalau potongan pajak itu jelas kezaliman, ya kan? Karena kalau kita melihat dalam sudut pandang Islam ya, sudut pandang Islam, pajak itu adalah bentuk kezaliman negara terhadap rakyat. Rasul menyebutkan dalam satu hadisnya, la yadkhulul jannah shahibu maksi. Rasul menyebutkan tidak akan masuk surga penguasa yang memungut pajak. Ya. Nah, artinya di dalam Islam maknanya itu sebenarnya haram negara itu menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Pajak, walaupun ada mirip yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dzaribah, itu sangat berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalis ya. Itu yang terkait dengan pajaknya. Terkait dengan potongan zakat ini juga saya kira juga kadang-kadang mereka tidak melihat itu kan, apakah pegawai tersebut sudah masuk mustahik atau tidak, muzaki atau tidak. Karena kan terkait dengan kewajiban zakat itu tidak bisa dilihat dari penghasilan. Tapi yang terkait dengan zakat itu, makanya sebenarnya saya tadi mau menjelaskan terkait dengan zakat profesi ya. Karena yang ini kan sebenarnya potongan zakat itu disebut dengan zakat profesi, gitu kan. Nah, itu memang ada istilah, walaupun dalil yang terkuat itu nggak ada yang namanya zakat profesi, gitu kan. Dan dipotong dari saya, dosen, atau siapapun pegawai itu biasanya disebut dengan zakat profesi. Yang sebenarnya secara fikih juga ikhtilaf, bahkan dalilnya lemah, bahkan menurut saya itu nggak ada yang namanya zakat profesi. Nah, yang kedua, ketika dipotong pun, itu kan kalau bicara terkait dengan zakat kan harus sampai pada level kaya gitu kan. Dia gaji misalnya 10 juta, tapi tiap bulan kebutuhannya 11 juta. Yang mana ada untuk dia tidak masuk dalam kategori muzaki gitu kan. Maka dia masih mustahik gitu kan, walau gajinya 10 juta, tapi ternyata keperluannya tiap bulan misalnya, tentu keperluan yang normal ya, bukan untuk berpoya-poya, untuk kemudian lebihan gitu kan, yang normal lah dalam kehidupan normal. Dia misalnya mohon maaf aja istrinya 2 gitu kan, anaknya 8, ya 10 juta itu kan pas-pasan misalnya, dan nggak bisa kemudian dikatakan dia kaya. Nah, sementara prosesnya kadang-kadang di situ tidak melihat kaya atau tidak, dia sudah masuk nisab atau tidak. Karena kalau kita bicara terkait dengan zakat potong dari ASN itu tadi, haulnya enggak jelas, nisabnya juga enggak jelas gitu kan.
Nah, lalu bagaimana kalau kita dipaksa? Ya tolak, kalau bisa menolak. Kalau tidak, ya itu adalah ya kita serahkan aja ya kepada Allah gitu kan. Nanti kita gugatnya di akhirat aja gitu kan. Kalau kemudian kita sekarang tidak bisa menolak. Tapi ada teman saya yang menolak kok gitu kan. Ada guru ini ya. Karena kebetulan kalau di dosen mungkin takut gitu dosen nggak dipaksa. Itu kalau di daerah saya itu ada yang dipaksa itu memang guru itu kan dipotong atau pegawai-pegawai Pemda. Tapi ada yang berani menolak dengan berdalih itu akhirnya ya dia juga akhirnya bebas juga. Artinya tidak dipotong zakat dengan alasan-alasan yang dia kemukakan secara syar'i. Itu ya saya kira. Kalau BPJS lah nanti kita bahas, sudah kita bahas terkait dengan asuransi ya. Ya, asuransinya haram, tapi kalau hari ini ada BPJS dipaksa, itu adalah lagi-lagi tadi itu bentuk kezaliman negara, itu kan, yang kita tidak bisa menghindar bagi ASN, sehingga memanfaatkannya boleh, gitu kan. Itu saya kira ya. Ya oke, alhamdulillah kami rasa pertanyaan ibunya sudah terjawab tadi ya, atau kami konfirmasi dulu kepada ibunya, apakah masih bergabung Ibu? Oh, saja, berarti kita coba masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Dari Ibu atau Mbak, mohon maaf, kita Salsabila, izin bertanya, Ustaz, salah satu penerima zakat itu amil ya. Nah, kriteria amil di masa Islam bagaimana, Ustaz? Lantas, bagaimana dengan kondisi sekarang yang menjadi amil seperti di masjid syakir atau menjadi badan amil? Jazakallah. Ini Ustaz, gimana Ustaz? Ya, yang pertama amil itu tentu adalah yang ditunjuk ya, yang diangkat oleh khalifah. Ya. Makanya nanti dalam pembahasan terkait dengan zakat ini atau wali ini di dalam Nizamul Hukmi fil Islam, sistem pemerintahan di dalam Islam, wali atau gubernur itu ada dua ya, ada wali usholah istilahnya itu, ada wali zakat ya. Jadi ada petugas yang sengaja ditugaskan oleh Rasul untuk memungut zakat, itu biasanya disebut dengan wali zakat. Ada wali usholah khusus untuk mengatur urusan pemerintahan. Kadang-kadang dibedakan, kadang-kadang wali itu merangkap dua-duanya, melaksanakan tugas dua-duanya, gitu kan. Itu yang pertama itu kan. Jadi bentuknya itu adalah memang wali yang ditugaskan khusus, ya kan, atau wali yang ditugaskan secara umum, termasuk di dalamnya itu adalah memungut zakat. Atau mungkin orang khusus yang diutus itu kan oleh Rasul untuk memungut harta zakat atau harta yang lainnya itu kan. Nah, itu yang mereka disebut dengan amil. Intinya kategori amil itu adalah mereka yang ditunjuk diangkat oleh khalifah atau wakil khalifah untuk melakukan pungutan terhadap zakat yang ada di masyarakat ya kan. Itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang yang menjadi amil seperti di masjid-masjid? Ada nah ini kembali tadi ya. Ada ulama yang itu mengatakan bahwa itu manat, ada tahqiqul manat ya. Sekarang sebenarnya dia bukan amil ya. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya tidak ada amil yang resmi ya. Kenapa? Karena memang ya kalau amil yang resmi itu istilahnya itu boleh diangkat oleh kepala negara yang sah juga, pemimpin kaum muslimin atau yang disebut khalifah. Nah, sehingga sekarang tidak ada yang masuk dalam kategori amil yang sah menurut syarak. Nah, sehingga sebenarnya ya yang disebut dengan lembaga amil zakat itu sebenarnya lembaga bukan amil sebenarnya dalam konteks syarak itu mereka itu adalah wakil, akadnya itu wakalah, kita mewakilkan. Ya. Jadi mewakilkan, konteksnya itu adalah tadi hubungannya itu kita mewakilkan kepada orang tersebut ya untuk membayarkan zakat kepada 8 asnaf tadi. Nah,
Tapi ada juga ulama yang lain yang mengatakan bahwa walaupun dia bukan amil, tapi posisinya sama seperti amil karena dia melakukan tadi ya pencatatan, administrasi, dan juga dia bertugas juga mendistribusikan zakat kepada asnaf-asnaf tertentu atau 8 asnaf tadi. Maka ada sebagian ulama yang membolehkan mengambil ya untuk urusan pekerjaan yang terkait dengan amil. Jadi pekerjaannya mirip dengan amil, tapi ulama tersebut kemudian mengatakan berpendapat bahwa, saya lupa kalau nggak salah Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi ya, dia menyebutkan bahwa boleh mengambil hak tapi maksimal 1/8. Ya. Jadi bukan amil tapi mirip diperlakukan seperti amir, gitu kan. Tapi ada juga yang saklek, pokoknya zakat harus 100% dibagikan ke 7 asnaf itu. Enggak ada amil, gitu kan. Karena itu kalau mau butuh dana minta ke muzakinya itu ini apa istilahnya itu dana yang lain. Ini tolong saya mau mendistribusikan zakat. Nah, kemudian dia bisa minta tolong kita minta dana transportnya atau upahnya misalnya. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Jadi ini saya melihat ada ikhtilaf ya kan. Jadi ada yang mengatakan tapi semuanya sepakat bahwa sekarang itu bukan amil yang legal. Tapi ada yang membolehkan mengambil karena terkait dengan pekerjaannya faktanya mengurus zakat tadi, tapi mereka yang membolehkan pun maksimal mengambil itu 1/8. Nah, biasanya Badan Amil Zakat Nasional kan itu memposisikan seperti amil kan. Maka biasanya saya kebetulan ngajar juga akuntansi zakat kan. Nah, biasanya mereka mengambil 1/8 tuh, 1/8 dari dana zakat yang diterima itu sebagai hak amil kan. Kenapa? Karena dianggap kemudian mengelola gitu kan. Tapi ya maksimal 1/8. Itu ya, saya kira ya untuk Mbak atau Ustadzah Citra Salsabila. Satu lagi yang ini ya, Ustadz, sebelum ini kalau ada yang lain, tadi yang direct message dia mungkin salah klik, hanya saya yang bisa baca. Ini terkait dengan Baitul Mal ketika kosong tadi ditempuh dengan 2 cara, pinjaman atau doribah, apa itu berupa tahapan atau pilihan, apa boleh memungut tabaruat ketika Baitul Mal kosong. Ya, terima kasih ini mengingatkan saya. Jadi sebenarnya itu pinjaman dan doribah itu adalah terakhir ya. Jadi yang pertama itu bisa dilakukan sebenarnya pilihan, bisa juga ya itu dilakukan dengan tadi ada gerakan yang disebut dengan gerakan infak dan sodako. Ini siapapun, misalnya Baitul Mal kosong, nah itu silahkan. Biasanya kepala negara itu bisa melakukan gerakan infak dan sodako. Nah, kalau dengan gerakan infak dan sodako itu tidak terpenuhi, ya bisa melakukan pinjaman atau doribah. Ini pilihan ya, bukan tahapan gitu kan. Bisa pinjaman, bisa langsung juga doribah boleh. Atau bisa juga itu kan tanpa ada tawaruat tadi itu kan. Mungkin khalifah melihat kondisi masyarakat juga sedang ini gitu kan, maka langsung misalnya nyari pinjaman dari Agnia gitu kan, atau misalnya doribah aja kepada yang kaya, nah itu kemudian diperbolehkan. Jadi saya kira ini adalah kewenangan ya, kewenangan dari khalifah, kepala negara, dan itu saya kira bukan tahapan gitu kan, tapi pilihan gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya setelah tabaruat, kalau pilihannya awalnya itu misalnya tabaruat dulu, gerakan infak, tapi tidak kemudian terpenuhi, maka boleh baru tahapan berikutnya. Kalau ini baru tahapan ya. Jadi ketika mau ngambil tabaruat atau pinjaman doribah itu adalah pilihan, bukan tahapan. Tapi ketika diambil misalnya tabaruat, setelah tidak terpenuhi, ya baru langkah berikutnya pinjaman atau doribah. Itu ya barangkali ya. Terima kasih atas masukannya tadi kayaknya, karena yang terlewat dari saya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Ini masih ada 2 penanya nih, Ustaz. Masih ada waktu, Ustaz? Oke, mudah-mudahan bisa selesai 3 menit. Supaya 1,5 jam. Mangga bisa lah insya Allah. Lewat dikit. Oke, ini mayoritas pertanyaannya masih seputar tentang zakat ya, Ustaz ya. Jadi ini ada 2 penanya lagi. Ini mohon konfirmasi nanti kalau salah
namanya Media Jabar ya, atas nama kalau nggak salah nih Mbak ini atau Ibu ya. Cuman ini kita kurang jelas tangkapan pertanyaannya. Kita sistem ekonomi dalam khilafah ada 3 cara untuk anggaran belanja negara. Disambungnya 1 pinjaman, 2 penguasaan seperti pemagaran oleh negara. Yang ketiga penetapan doribah. Kapan penetapan doribah dan fakta penetapan doribah dalam Islam. Nah ini saya coba konfirmasi kalau memang beliau masih di dalam, ini kita jawab Ustaz. Kemudian ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Bapak atau Mas Zulham Hafiz. Ya, Zul Hafiz. Assalamualaikum Ustaz. 1, pertanyaannya mengenai kompensasi Ustaz. Atas pegawai pemerintah dan khilafah dibayarnya bagaimana Ustaz? Yang kedua, pinjaman dari negara kepada rakyat bagaimana itu Ustaz? Ini dari penanya terakhir Ustaz. Ya, kita yang jelas dulu ya, yang terakhir ya. Nanti yang pertama tadi dari Media Jabar, walaupun sudah saya bisa nebak arahnya gitu ya, cuma disebutkan 3 itu agak belum jelas. Dari Ustadz Zul Hafidz atau Mas Zul Hafidz ya. Yang pertama terkait dengan kompensasi untuk pegawai pemerintah dan khilafah dibayarnya bagaimana? Ya, itu kan teknis ya, bisa bulanan, bisa 2 bulanan ya. Itu kan nas saya kira nanti diserahkan ya, ini kan terkait dengan masalah administratif. Nah, cuman paling penentuan besarnya. Jadi penentuan besarnya juga ini juga diserahkan mungkin nanti kepada khalifah atau petugas Baitul Mal kalau misalnya untuk istilahnya itu takwid kompensasi khalifah. Tapi biasanya patokannya itu adalah ya kan namanya takwid kompensasi itu adalah setara gitu kan, setara dengan penghasilan yang dia hilang ketika dia menjabat sebagai khalifah, sebagai gubernur misalnya wali ya, karena dia harus fokus mengurus itu sehingga semua aktivitas dia, misalnya kalau dulu dia adalah seorang pengusaha, dulu dia adalah seorang petani misalnya atau pedagang misalnya, ya tentu itu kan taksirannya itu tadi ya, itu sebesar penghasilan yang hilang atau ya untuk memenuhi kebutuhan yang wajar. Sehingga nanti dibedakan menurut saya itu kan, ada yang terkait dengan kompensasi, ada yang mungkin masuk dalam kategori fasilitas dia sebagai kepala negara, gubernur atau tadi ya pegawai pemerintahan hukam. Misalnya dia perlu kendaraan, ya itu fasilitas, berarti bukan kompensasi gitu kan. Misalnya nanti ini fasilitas negara. Kalau masa Umar bin Abdul Aziz tadi kan ada fasilitas penerangan ya kan, sampai itu terkenal tuh kan kisah Umar bin Abdul Aziz itu kan, kalau ada tamu dia tanya dulu ini kepentingan negara, kepentingan pribadi. Kalau kepentingan negara ini lampunya itu kan yang agak besar terang, tapi kalau kepentingan pribadi, urusan pribadi ini lampunya yang kecil, lampu dia gitu kan. Nah itu contoh, berarti memang jadi ada kompensasi, nanti ada juga kemudian fasilitas yang memang digunakan untuk memberikan layanan kepada umat, kepada masyarakat. Nah, sementara besarnya tadilah, besar dan mekanismenya saya kira disesuaikan dengan ya kebutuhan dan teknis ya yang diserahkan kepada yang punya sholahiyah gitu kan. Ya kalau gubernur ya punya sholahiyah ya khalifah lah. Kalau khalifah biasanya majelis umat. Nah, sehingga nanti kalau misalnya ada ketidakcocokan, ada kemudian protes dari masyarakat mungkin terlalu besar, ya itu bisa umat itu mengadu kepada mahkamah mazolim. Itu misalnya itu kan. Itu ya yang pertama ya. Kemudian pinjaman dari negara kepada rakyat bagaimana? Ya saya kira sama sih. Kalau sekarang kan di negara-negara kapitalis juga ada. Mereka pinjam. Nah, cuman mereka dengan sistem bunga. Ya, dalam sistem Islam, ya tadi itu kan boleh kemudian negara meminjam kepada para konglomerat. Ya. Walaupun kalau dalam Islam, dalam sejarah, kebanyakan mereka menyumbang gitu kan, karena dorongan keimanan. Tapi tentu tadi kan
Kalau dia tidak mau menyumbang ya boleh aja gitu kan. Saya emang nggak akan menyumbang, ini beri pinjaman ke negara. Itu boleh secara hukum. Jadi langsung dari rakyat pada rakyat ya. Jadi kepada rakyat langsung nanti dicatat. Nah, ini kan teknis juga kan. Nanti makanya di dalam Islam itu saya kira catatan terkait dengan data-data ini juga rapi. Makanya kalau kita lihat ketika Rasulullah itu kan mendirikan negara di Madinah, walaupun disebut negara kota, itu negara yang modern yang ada dibandingkan dengan negara yang ada pada saat itu gitu kan. Kenapa? Punya catatan-catatan yang rapi itu kan. Jadi catatan pemungut pajak tadi, catatan yang mungkin kalau ada pinjaman negara itu kan, catatan terkait dengan siapa yang berhak untuk mendapatkan santunan. Nah, itu sangat-sangat rapi gitu kan pada saat itu. Makanya pada saat Rasulullah mendirikan negara itu kan, para pengamat melihat pengamat atau analisis atau sejarawan ya kan, bahkan yang non muslim melihat bahwa Rasulullah itu ya beliau itu di Madinah itu adalah mendirikan sebuah negara dengan sistem yang sangat rapih gitu kan, untuk ukuran pada saat itu. Itu ya barangkali. Oke, ini udah lewat 3 menit. Ya, alhamdulillah. Ini masih ada nggak media jabarnya? Ini kita konfirmasi belum, apakah memang masih bergabung Ibu? Ibu Neni ya? Masih. Jadi gimana nih Mbak? Ini maksudnya apa? 3 itu tadi Mbak atau Ustazah? Iya, kalau Ada di ya. kitab itu ya, di Al-Amwal, Al-Amwal ya. Di situ ada 3 ya, selain pinjaman dan doribah itu ada penguasaan oleh negara atas kepemilikan umum. Oh ya, itu namanya itu yang disebut dengan istilahnya itu kalau dalam bahasa sekarang itu adalah tahjir, tahjir. Jadi ada, aduh kok saya lupa istilah bahasa Arabnya. Jadi harta milik umum yang dikhususkan oleh negara ya, dan itu tidak bisa diakses oleh umum. Aduh kok istilahnya ininya apa lupa saya. Itu namanya tahzir ya, membatasi. Ya, sebentar saya lihat istilah hima. Nah ini itu dalam bahasa fikih disebut dengan hima ya. Jadi hima itu disebut penguasaan atau pemagaran. Itu adalah harta milik umum yang itu kemudian dikhususkan untuk kepentingan negara. Misalnya kan ada Alkala Pandang Bala, itu kan milik umum. Nah, negara itu boleh menghima bahwa ladang itu hanya dikhususkan untuk misalnya ternak-ternak Baitul Mal, atau misalnya untuk ternak-ternak para mujahid kan yang punya kuda misalnya. Nah, itu namanya disebut dengan hima ya. Jadi poin yang kedua hima ya. Itu ya yang dimaksud. Jadi hima itu adalah harta milik umum yang kemudian dibatasi aksesnya itu oleh negara, diperuntukkan untuk apa? Untuk kepentingan negara dan umat juga. Misalnya tadi kepentingan jihad dan kepentingan yang lainnya. Atau misalnya hima itu juga untuk kepentingan keselamatan masyarakat. Misalnya hutan itu milik umum, siapapun boleh. Tapi kalau diserahkan kepada masyarakat untuk menebang kayu, bisa rusak lingkungan. Nah itu bisa dihima, itu nggak boleh. Misalnya masyarakat mengakses itu contoh ya. Nah dari sini nanti bisa 2 itu kan, 1 terlindung alamnya, yang kedua bisa juga menjadi sumber pemasukan negara. Itu maksudnya itu kan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, penetapan dzaribah, kapan dzaribah itu kemudian dilakukan ya. Ini sudah kita bahas panjang lebar ya pembahasan terkait dengan dzaribah. Jadi dzaribah itu ini jadi pungutan yang diambil oleh negara pada saat Baitul Mal kosong ya. Dan ada kepentingan yang mendesak tadi, ada 6 kriteria itu kan yang boleh didanai dari dzaribah. Ya,
Kalau sekarang ginilah, bencana alam, Baitul Mal kosong, dana zakat juga untuk parkir mesin tidak ada, nah baru boleh ngambil doribah. Jadi bukan pajak yang sifatnya rutin seperti dalam sistem kapitalis. Gitu ya. Jadi hanya pendanaan yang sifatnya darurat. Gitu kan. Dan kapan doribah itu kemudian ditetapkan? Ya pada saat dibutuhkan. Tidak boleh kemudian dilakukan secara rutin. Misalnya dianggarkan tahun ini ada doribah, itu nggak boleh. Kalau misalnya tahun ini Baitul Mal, makanya kalau lihat ditanya tadi, bagaimana contohnya? Nyaris jarang gitu kan. Karena dalam perjalanan sejarah, ya itu jarang Baitul Mal itu dalam keadaan kosong. Yang ada itu selalu melimpah gitu kan. Biasanya kosong itu pada awal-awal pada masa Rasul dan pada masa Abu Bakar Siddiq gitu kan. Itu kan masa-masa awal gitu kan. Nanti mungkin kita cek sejarah di sirahnya ya. Apakah pada masa itu ada doribah atau tidak. Tapi yang jelas ketika masa Umar itu sudah melimpah gitu kan. Kekayaan itu sudah luar biasa. Pada masa Umar bin Abdul Aziz apalagi gitu kan. Itu sampai kemudian orang miskin nyaris kemudian tidak ada yang mau menerima zakat ya kan. Sampai akhirnya dana dari Baitul Mal karena melimpah sampai digunakan untuk batu mau menikah gitu kan. Dan kalau kita lihat baca di buku transkrip ya sejarah Utsmani itu saya pernah baca juga gitu kan. Ini menunjukkan kemakmuran sampai negara memberikan tunjangan kepada orang yang mau melakukan nikah poligami, nambah istri itu kan. Sampai ada kebijakan seperti itu. Itu menunjukkan pada saat itu berarti makmur gitu kan. Nah, jadi memang jarang kita melihat fakta penetapan doribah ini. Kenapa? Karena ketika diterapkan secara kafah tadi, ya tadi janji Allah itu muncul keberkahan sehingga yang ada itu malah berlebih gitu kan Baitul Mal itu. Tapi syariat itu memungkinkan kalau dalam kondisi sulit ya. Nah, pernah kan misalnya pada masa Utsmani juga kan di akhir-akhir itu pernah juga pinjam gitu kan. Pinjaman sehingga kalau kita lihat di fragmen sejarah itu kan di akhir Utsmani itu pernah seorang Yahudi itu kan datang ke Khalifah Abdul Hamid ya dia mau kemudian minta izin untuk sepenggal tanah di Palestina dan berjanji akan membayar semua utang Utsmani. Nah, tapi kan ditolak oleh Abdul Hamid. Utang itu kecil ya kan. Gitu kan. Aku masih mampu bayar gitu kan. Karena tanah Palestina itu tanah umat gitu kan. Tidak akan aku berikan sejekal pun. Ini contoh ya. Bahwa pernah memang ada pinjaman yang dilakukan oleh negara kepada rakyat ataupun kepada waktu itu ya terjebaknya itu kepada negara yang lain. Itu ya barangkali Ustaz Azhar, saya kira cukup ya. Karena udah lebih Ustaz. Ya alhamdulillah. Jazakallah Bapak Ibu jamaah sekalian terkait dengan doribah spesifiknya bisa dibuka lagi rekaman video kita kajian yang pekan lalu yang insya Allah nanti akan kami share kembali linknya ya kepada Ibu Bapak Ibu yang berada di dalam grup kita. Sekali lagi jazakallah khairan katsir kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi bergabung dan bertanya aktif pada kajian malam ini. Ini Ustaz kita langsung tutup Ustaz ya. Oke, ya cukup. Oke, alhamdulillah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma